Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang haji dan umroh, ya. Jadi pada pertemuan sekarang, biar memudahkan kalian belajar di rumah, yaitu tolong disimak video ini. Ibu akan menjelaskan tentang haji dan umroh. Nah, baik, langsung saja ya. Di sini ada Ibu udah merangkum sebagian yang dari LKS atau yang dari buku paket, jadi boleh dicatat ataupun tidak ya. Kalau yang penting-penting yang sekiranya penting buat kalian, maka boleh kalian catat. Nah, yang pertama yaitu haji dan umroh. Pengertian dari haji dan umroh. Nah, haji yaitu secara bahasa menyengaja atau menuju. Ya, secara istilah adalah sengaja berkunjung ke Baitullah. Nah, itu pengertian dari haji, yaitu sengaja untuk berkunjung ke Baitullah. Yang kedua yaitu umroh. Umroh di sini secara bahasa yang artinya berziarah atau berkunjung. Ya, secara istilah adalah berkunjung untuk melakukan serangkaian ibadah dengan syarat-syarat yang ditentukan. Nah, jadi yang ditentukan ini umroh seperti boleh saran umroh ataupun haji itu sebenarnya bisa kapan saja. Ya, kalau umroh itu bisa kapan saja. Kalau haji itu tidak bisa untuk bulan Ramadan seperti saya mau ibadah haji. Nah, itu tidak bisa ya. Haji ini dilaksanakan hanya cukup 3 bulan. Satu bulan Syawal, kedua biasanya bulan Dzulqa'dah, yang ketiga biasanya bulan Zulhijjah. Nah, nanti di antara bulan-bulan ini nanti akan dibagi yaitu namanya haji tamatu, haji kiron, dan haji ifrad. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, lanjut ya. Nah, lanjut sekarang rukun haji dan umroh. Nah, rukun haji di sini ada 5. Yang pertama yaitu ihram. Apa sih itu ihram? Nah, ihram di sini ya, ihram ini di mana seseorang melaksanakan atau melakukan niat haji atau umroh ya. Nah, ihram untuk anak laki-laki biasanya menggunakan kain namanya kain ihram. Nah, yang mana kain ihram tersebut kayak handuk ya, yang besar. Nah, biasanya diselempangin, yang di sini terbuka. Nah, di sini biasanya diselempangin ya, hanya bagian sebelah kiri. Yang diselempangin di sebelah kiri, kalau ini biar terbuka. Ya, itu cara untuk memakai kain ihram. Mungkin kalian sudah pernah dipraktekkan pada waktu kalian di TK. Biasanya suka ada manasik haji ya. Nah, itu ihram. Nah, larangan-larangan ihram juga banyak ya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Nah, di sini rukunnya saja Ibu bahas. Yang kedua yaitu wukuf. Wukuf itu apa? Wukuf adalah berdiam diri di padang Arafah. Nah, pada tanggal 9 Zulhijjah, seluruh umat muslim yang berada di Masjidil Haram atau yang berangkat pergi ibadah haji, maka pada tanggal 9 Zulhijjah itu akan melaksanakan yang namanya wukuf di padang Arafah atau berdiam diri di padang Arafah. Apabila jemaah haji tidak ada pada waktu tanggal 9 Zulhijjah, tidak berada di wukuf atau di padang Arafah, maka hajinya tidak sah dan harus dibayar dengan denda dam ya. Nah, itu pengertian dari wukuf. Nah, wukuf di sini juga termasuk kepada perbedaan antara haji sama umroh. Kalau umroh itu tidak ada wukufnya, kalau ibadah haji itu ada wukufnya. Ya, yang ketiga yaitu tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf adalah berkeliling-keliling Ka'bah sebanyak 7 kali. Ya, setelah melaksanakan ihram, kemudian wukuf, habis wukuf nanti balik lagi ke Ka'bah untuk melaksanakan tawaf. Tawaf juga banyak macamnya. Ada tawaf wada, ada tawaf ifadah, dan ada juga tawaf rukun dari tawaf itu ya. Nanti dibahas, nanti kalau boleh kalian mau mengetahuinya lebih lanjut, kalian boleh baca di LKS. Kalau tidak salah halaman 34. Nah, di situ nanti ada tawaf, macam-macam tawaf. Ada tawaf ifadah, ada tawaf kudum, ada juga tawaf sunnah, tawaf wada. Tawaf wada artinya tawaf perpisahan. Kalau tawaf kudum yaitu termasuk kepada tawaf pas pertama datang ke Masjidil Haram. Jadi kalau ibadah haji ini
langsung datang ke Ka'bah. Nah, melihat Ka'bah itu melaksanakan tawaf sebanyak 7 kali. Nah, itu namanya tawaf kudum. Kalau setelah selesai semuanya mau pulang ke tanah air ya, melaksanakan dulu ibadah tawaf. Ya, tawaf itu namanya tawaf perpisahan. Jadi tawaf perpisahan itu namanya tawaf wada. Nah, tawaf wada itu tawaf perpisahan. Jadi tidak para jemaah haji itu langsung pulang ke tanah air. Biasanya itu hari terakhir untuk mereka itu pada di tanah suci gitu. Jadi melaksanakan tawaf wada, yang mana tawaf wada itu merupakan tawaf terakhir. Nah, yang keempat yaitu sa'i. Apa itu sa'i? Nah, sa'i di sini adalah berlari-lari kecil antara Bukit Safa ke Bukit Marwah. Nah, kalian masih tahu nggak yang sejarahnya tentang Nabi Ibrahim sama Siti Hajar ya. Siti Hajar mencari-cari air untuk siapa Ismail kecil ya, sehingga ternyata tidak terasa gitu di atas Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Nah, sampai sekarang ya tradisi itu masih dilakukan, yaitu ada jadi ibadah haji dan umroh, yaitu sa'i. Yang kelima yaitu tahalul. Apa yang dimaksud tahalul? Tahalul adalah serangkaian yang setelah serangkaian rukun haji telah dilaksanakan, maka melaksanakan tahalul, yang mana tahalul tersebut untuk mencukur rambut. Untuk anak laki-laki biasanya disunahkan ya digundul ya, maka banyaklah yang pada pulang umroh biasanya potong rambut digundulin gitu ya. Nah, kalau untuk anak perempuan cukup 3 helai saja ya, itu rukun dari haji. Nah, rukun umroh itu ada berapa? Ada 4. Di sini tinggal dibaca, itu semuanya sama. Artian ihram, tawaf, sa'i, dan tahalul. Ya, lanjut. Nah, sekarang hukum ibadah haji. Di sini hukum ibadah haji itu apa sih? Nah, berdasarkan di dalam surat Al-Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, dari ayat tersebut ya, Al-Imran ayat 97, bahwa diwajibkan bagi umat muslim apabila mampu secara finansial ataupun secara material. Ya, jadi dalam pengertian ini, dalam hukum ini, hukum haji itu baik yang mampu ya, yang mampu. Kalau Bu, kalau saya tidak mampu, saya uang jajan juga masih minta sama mama ya, tapi saya masih nabung Bu buat pergi haji. Nah, itu belum bisa dikatakan mampu. Orang yang mampu itu adalah orang yang sudah mampu secara finansial. Kenapa sih Bu harus orang mampu? Kenapa kalau orang yang tidak mampu emang nggak boleh pergi haji? Ya boleh-boleh saja ya. Banyak yang sekarang seperti dapat undian haji ya. Nah, itu boleh karena dia gratis ya. Nah, tapi kalau seandainya kita nih seperti ada orang yang mau pergi haji, nah tapi dengan uangnya seperti meminjam ya, nah itu juga tidak diperbolehkan. Karena kenapa? Karena uangnya dapat hasil meminjam, artinya dia belum bisa dikatakan mampu. Nah, yang kedua yaitu sunnah untuk ibadah haji. Apa sih sunnah ibadah haji? Yaitu apabila ada orang yang seperti orang kaya ya, uangnya banyak, dia udah pergi haji sekali, nah kemudian dia pergi lagi yang kedua kalinya, maka itu hukumnya sunnah. Jadi sunnah yang kedua kalinya. Tapi biasanya kayaknya sekarang itu sudah tidak diperbolehkan, terutama di Indonesia ya, kalau jemaah haji yang kedua kali. Karena kenapa? Karena kasihan katanya sama yang belum pergi haji gitu. Jadi biasanya kalau yang sudah pergi haji itu suruh melaksanakan umroh saja. Nah, yang ketiga yaitu hukumnya sunnah. Hukumnya makruh. Nah, apa hukumnya makruh? Yaitu apabila orang yang tadi yang kaya ya, yang mampu, dia sudah pergi haji sekali. Nah, tapi di sekeliling dia masih ada yang kurang mampu, artinya masih banyak yang yang kelaparan, yang butuh bantuan ya. Itu lebih baik membantu orang-orang di sekeliling mereka ya, membantu orang-orang yang sedang kelaparan, membantu orang yang sangat membutuhkan, ketimbang dia harus pergi haji dulu ya, karena dia sudah pernah pergi haji. Contoh seperti si A ini udah pernah pergi haji ya. Nah, udah pernah pergi haji, terus kemudian dia mau daftar haji lagi.
Nah, tapi ternyata di tetangga dia banyak yang kelaparan, ya, terus banyak yang tidak mampu. Nah, ini juga lebih baik uangnya itu tidak mesti untuk pergi haji dia, tapi untuk membantu yang sedang membutuhkan tadi itu lebih baik. Ya, jadi makanya di sini juga haji menjadi hukumnya makruh karena uangnya itu lebih baik membantu tetangga dia ketimbang untuk pergi haji. Oke, yang terakhir itu hukumnya haram. Nah, kok bisa ibadah haji tapi hukumnya haram? Nah, bagi siapa? Yaitu bagi orang-orang yang mana orang tersebut akan membuat kerusuhan di Masjidil Haram. Contoh seperti si A, jangan si A deh, si B, si Bonang. Nah, si Bonang ini seperti punya uang banyak, ya, tapi niat dia itu jelek. Saya akan merusak pintu Ka'bah. Nah, dia akan membuat kerusuhan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Itu hukumnya haram. Ya. Nah, mungkin sampai sini dulu pembahasan kita. Nah, tapi Ibu akan memberikan 3 pertanyaan ya yang mana terkait dengan materi ini. Nah, pertanyaan yang terkait dengan materi 1, apakah haji anak kecil bisa nggak ya? Di sini, apakah boleh haji anak kecil bisa atau tidak? Nah, kalau seandainya kalian itu seperti termasuk kepada anak kecil yang kaya contoh kayak Rafathar itu anaknya Raffi Ahmad. Nah, Rafathar itu kan udah keliling dunia tuh, ya, terus udah dia pergi haji seperti sama orang tuanya juga, ya. Uangnya dari mana? Uangnya dari mama atau dari ayah ibunya. Nah, gimana? Sah nggak tuh Rafathar jadi haji? Nah, menurut pendapat ulama itu tidak sah karena belum balik. Ya, yang kedua bukan dikatakan dengan mampu, ya, karena masih anak kecil. Nah, apabila dia sudah dewasa, dia sudah punya usaha sendiri, dia udah punya harta sendiri, nah maka dia wajib untuk pergi berangkat haji lagi. Karena kenapa? Karena waktu-waktu kecil itu bukan ongkos dia gitu loh, ya. Jadi hajinya nggak sah. Artinya hajinya sunnah saja. Tapi kalau nanti sudah dewasa, sudah mampu, sudah banyak uangnya juga, nah maka boleh berangkat lagi. Artinya dia harus berangkat lagi kalau emang dia bisa dikatakan mampu gitu ya. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua yaitu bolehkah melaksanakan ibadah umroh dulu kemudian haji? Nah, ini menjadi perbincangan hangat ya di kalangan kaum muslimin, terutama kita. Saya nggak mau katanya pergi haji karena haji itu lama. Saya mau daftar umroh aja biar cepat. Nah, kebanyakan orang-orang muslim itu seperti itu. Jadi dia melaksanakan ibadah umroh dulu kemudian langsung haji. Nah, pada dasarnya sebenarnya haji itu adalah wajib. Kalau umroh itu sunnah. Kalau emang kita punya duit, punya uang ya yang banyak, ya udah kita daftar haji dulu. Karena kenapa? Karena haji itu lebih yang wajib dulu. Kalau kalian puasa Ramadan sama puasa Senin Kamis. Nah, kalian akan berpuasa yang mana dulu? Apakah kalian meninggalkan puasa Ramadan ketimbang hari Senin Kamis? Nah, jadi kalau kalian puasa di hari Senin, kalian niatnya puasa Senin Kamis, tapi bukan niat bulan Ramadan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Maka ini wajib dulu. Nah, di sini ya tidak boleh melaksanakan umroh dulu kemudian haji, terkecuali seperti ini. Karena lama. Kalau sekarang kan di Indonesia itu paling cepat itu 10 tahun harus berangkat pergi haji. Nah, seperti Ahmad daftar haji ya pada tahun 2019. Daftar haji udah lunas uangnya. Nah, karena dia itu harus menunggu pemberangkatan, dia juga udah lunas uangnya ke pemerintah, ya udah bayar ke sana, udah lunas, pokoknya tinggal nunggu berangkat. Nah, ternyata dia itu berangkat pada tahun 2028. Ya. Nah, terus gimana dong? Karena masih lama, saya daftar umroh dulu deh. Saya daftar umroh juga. Saya akan mau pergi umroh kata si Ahmad. Nah, kalau seperti ini itu boleh
ya. Karena kenapa? Karena dia sebenarnya udah mau niat, udah mendaftar haji ya, tapi karena haji belum, makanya dia umroh dulu. Nah itu boleh. Yang tidak boleh adalah daftar umroh dulu, kemudian daftar umroh dulu tanpa daftar haji. Kalau daftar haji udah, ya kemudian umroh itu boleh. Oke, paham? Oke, yang ketiga, gimana ya kalau kita ikut arisan haji sah atau tidak? Nah, kalau ibu-ibu nih kebanyakan ya biasanya ngikutin arisan. Nah, gimana Bu kalau seandainya saya mengikuti arisan haji, seperti tahun ini saya yang berangkat, tapi uangnya itu dari hasil arisan. Nah, hasil arisan itu hasil uang dari yang si A, si B, si C dikumpulkan, dan kemudian uangnya itu dipergunakan untuk pergi haji. Nah ini juga sama ya, karena tadi sudah dibahas rukun haji itu hukum rukun haji itu menurut Al-Imran ayat 97 tadi yaitu harus mampu ya, harus mampu. Nah kalau di sini karena arisan itu yang mana orang yang pergi haji itu menggunakan uang orang lain. Nah, maka belum bisa dikatakan mampu. Jadi hajinya tidak sah sebenarnya. Ya. Karena kenapa? Karena uangnya itu masih ditalangin orang lain. Ya, paham? Oke, mungkin hanya ini saja ya yang dapat Ibu sampaikan. Apabila kurang lebihnya kalau kalian masih mau bertanya, boleh nanti tanya sama Ibu dengan ditulis nanti di buku tulis, nanti difoto dan dikirim ke WA Ibu. Oke? Nah, sampai sini ya. Cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.